Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang subuh ini mempertemukan kita, meringankan langkah kita dan menggerakkan hati kita untuk bersama-sama hadir di Masjid At-Taufik yang kita cintai ini. Alhamdulillah, dengan kita berkumpul di Masjid At-Taufik ini, kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Semoga seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini saya masih akan melanjutkan bab fadlul hubbi fillah wal hassi alaih, keutamaan cinta kepada Allah dan dorongan untuk mencintainya. Termasuk salah satu hadis yang disampaikan di dalam bab ini adalah hadis yang sering kita mendengar, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini maksudnya memperlihatkan keutamaan bagi orang yang cinta kepada Allah, memperlihatkan betapa nanti Allah akan membalas bagi orang-orang yang cinta kepada Allah. Jadi agar apa yang kita lakukan ini, karena yang kita lakukan dalam dunia ini kan sudah sering saya sampaikan dan mungkin sudah sering dengan semuanya mendengarkan bahwa menjalani kehidupan ini kan tidak menyenangkan secara zahir. Ya. Artinya mentaati perintah-perintah Allah itu tidak menyenangkan secara zahir. Tapi karena ada dorongan cinta, maka sesuatu yang berat ini menjadi nikmat.
sesuatu yang tidak menyenangkan ini jadi asyik. Itu karena tertanam cinta kepada Allah. Yang namanya manusia itu semuanya memiliki rasa jenuh, bosan. Biasanya orang bosan ini adalah orang yang harapannya itu pendek. Harapannya itu pendek. Tapi bagi orang yang harapannya panjang, sesuatu yang membosankan itu akan dibuang jauh-jauh. Karena dia merasa butuh dengan apa yang terbayang di dalam harapan. Sebagai orang Islam, maka muara tujuan utamanya nanti adalah bisa mendapatkan ridho dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. 7 hal yang akan disampaikan ini adalah hal-hal yang berat, yang tidak gampang. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Bahkan ada yang mengatakan dalam berbicara soal hakim gitu ya. Ada yang mengatakan kalau ada hakim 10, maka 9 itu masuk neraka. Yang satu masih 50-50. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena beratnya menjadi hakim yang adil. Seorang hakim itu pasti akan banyak godaan-godaan. Baik dia ditekan, ataupun mungkin dia kasihan yang tidak berimbang, dan sebagainya, atau mungkin disuap. Maka hakim itu akan memutuskan sesuatu yang tidak adil. Karena adil itu berat. Apalagi adil di dalam kepemimpinan di sebuah negara. Allah mencontohkan bagaimana Nabiullah Yakub alaihissalam di dalam mensikapi putra-putranya. Ya. Sebetulnya secara zahir itu sikap Nabi Yakub ini dimaklumi. Karena Nabi Yakub mengetahui bahwa salah satu putranya ini adalah calon nabi, calon rasul. Maka beliau ini memberikan satu protek yang lebih daripada putra-putra yang lain. Memberikan satu penjagaan, pengawasan yang lebih dari yang lain. Sebetulnya memang ini dimaklumi sebetulnya. Ya. Tapi ya itulah penilaian adil dari Allah Subhanahu wa taala ini berbeda. Jadi kalau secara umum misalnya orang dikatakan Nabi Yakub ini adil ya sebetulnya adil. Karena Nabi Yakub ini harus menjaga seorang calon rasul jangan sampai celaka, jangan sampai sakit. Maka kalau misalnya anak-anaknya itu keluar main, itu mengingatkannya itu biasa.
Tapi kalau Nabi Yusuf yang keluar itu peringatannya itu lebih daripada yang lain. Nah, hal yang demikian itu apa namanya menjadikan satu reaksi. Ini baru keluarga kecil menjadikan satu reaksi. Anak-anaknya sudah mulai berbisik-bisik, bapak kita ini berbeda dengan kita. Kalau dengan Yusuf itu berlebihan, perhatikan. Nah, akhirnya muncul pikiran yang tidak baik. Muncul pikiran yang tidak baik. Bagaimana supaya bapak kita ini adil seperti dulu-dulu lagi? Supaya bapak kita ini sayang dengan kita seperti dulu-dulu lagi sebelum ada Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu satu kandung dengan yang namanya Bunyamin, yang selebihnya itu berbeda ibu. Ya, yang paling enak itu ya harus disingkirkan, timbul. Jadi untuk menjadi adil itu sesuatu yang sangat berat. Tapi apabila kita ini, tadi saya katakan muaranya itu mencari ridho Allah, mencari kenikmatan dari Allah, maka sesuatu yang berat itu akan kita jalani dengan senang hati. Dengan senang hati. Karena yaitu rasa cinta. Orang kalau sudah cinta, maka apapun yang dilakukan ini terasa menyenangkan. Kita bekerja untuk menafkahi putra-putri, itu rasanya itu nikmat. Saya merasakan misalnya ketika saya mengantarkan anak saya ke pondok, baik yang di Bangil maupun di Batu, betapa jalan untuk menuju ke sana ini luar biasa. Saya naik mobil sendiri, nyetir sendiri. Batu itu jalannya kalau saya lewat di Pujon itu subhanallah. Kelok-keloknya itu dari mulai apa namanya bawah sampai atas itu nggak berhenti. Ya, orang yang duduk di belakang itu banyak yang pusing. Dan itu saya tempuh ini dengan rasa cinta, itu hilang, tidak ada keluh kesah. Karena saya cinta kepada anak saya, dan saya menginginkan supaya anak saya ini jadi anak yang benar gitu. Bahkan kalau pas menjemput anak saya puasa, karena puasa libur itu, saya harus berpuasa, jadi saya berangkat, saya pulang sampai ke rumah itu maghrib. Karena setiap puasa jadwal saya juga full. Itu saya tempuh dengan ya Allah. Ini pentingnya memupuk rasa cinta. Karena menjalankan kehidupan ini ya mengikuti aturan-aturan Allah ini berat. Tapi kalau kita sudah nancap atau kita tancapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semuanya akan hilang. Nah, termasuk Allah menjanjikan akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau kita menggambarkan naungan atau payung seperti payung ini, ya kita akan kadar payung wayo kan gitu. Kalau kita menggambarkan payung ini, ya payung ini regane piro?
Tapi yang kita gambarkan itu payung nanti di padang mahsyar, di mana tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Dan orang yang mendapatkan payung itu di saat itu semua orang menyaksikan bahwa ini orang yang dicintai oleh Allah. Ini orang yang mendapatkan balasan dari Allah. Jadi ada satu kebanggaan, satu kenikmatan karena mendapatkan anugerah di mana yang lain itu bergelimpangan. Karena katanya matahari itu akan diturunkan di atas kepala manusia. Bagaimana panasnya. Dan di situ Allah memberikan payung. Jadi kalau kita menggambarkan bayaran itu, ya, insya Allah pekerjaan itu akan ditempuh dengan senang hati. Ada jamaah saya bekerja di tambang Kalimantan. 3 bulan pulang, pulangnya itu 1 bulan. Saya tanya bagaimana di sana? Wah, di sana sudah enggak ada apa-apa. Panasnya Masya Allah. Pokoknya kerja di sana itu luar biasa. Sampai panas, enggak ada kehidupan apa, enggak ada, semua pokoknya kerja dan kerja. Nah, saya tanya bayarannya berapa? Ya jangan ditanya. Gajinya besar. Oh makanya kok kowe kerasane krono gajine gede. Nah kita pun juga seperti itu. Jadi kalau kita ini tidak ada orientasi diridhoi Allah, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan fasilitas-fasilitas, ya kita akan, ya kalau yang kemarin saya tanyakan, yang saya sampaikan kayak gini-gini ini, ya janjane sing digoleki apa? Gitu. Materi dapat apa jenengan ini datang di sini? Tapi kok bisa kita ini nikmat? Kok bisa kita ini istiqomah? Ini kan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil. Karena imam yang tidak adil itu akan ditanya oleh Allah dan nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngono kok royokan jadi pemimpin. Royokan ngetokke duit pisan. Orang mikir engko nek kowe ora adil bakal dikepuk-kepuk karo malaikat. Ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah terus menerus. Ya. Jadi ibadahnya itu tidak dongtek. Karena yang namanya manusia itu biasanya secara umum itu dongtek. Maka ini perlu mengencangkan niat supaya ibadah kita ini istiqomah. Kemarin ada hadis yang ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli qaulan fil Islam. Mohon sampaikan kepada saya di dalam urusan Islam. La as'alu ghairaka. La as'alu ahadan ghairaka. Yang aku tidak bertanya kepada satu orang pun selain engkau.
Jadi mohon dinasehati dalam soal Islam. Pokoknya saya tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Nabi menjawabnya dengan ringan. Qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian tegakkan ucapanmu itu. Istiqomahkan. Karena yang terpenting dalam pengabdian kita kepada Allah ini adalah istiqomahnya. Yang penting itu. Saya menyaksikan beberapa, misalnya kalau nggak di sini ya, ada orang yang menggebu-gebu hilang, sudah nggak ngaji lagi. Ada yang sholat menggebu-gebu hilang, nggak sholat lagi. Ini bukan seperti ini yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah ibadah yang terus, kontinu. Karena mengabdi kepada Allah itu kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah terus sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu mati. Kalau ada orang kok istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, ini orang yang istimewa, yang layak mendapatkan balasan dari Allah, yaitu payung nanti di padang mahsyar. Supaya orang-orang yang lain itu menyaksikan, ini loh orang yang mengabdi kepada Allah. Ini loh hasilnya. Jadi artinya apa yang kamu lakukan di dunia untukku itu tidak sia-sia. Begitu. Yang lain pasti tambah menyesal. Yang lain pasti tambah iri. Kok dia dapat, kok saya ternyata. Jadi di sana itu nanti apa namanya? Kalau Nabi pernah mengatakan orang masuk kubur itu semuanya menyesal. Mal mayyitu fil qabri illa wa huwa nadamun. Tidak ada orang yang masuk kubur kecuali dia menyesal. Jadi orang yang masuk kubur itu dia akan menyaksikan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib. Itu akan menyaksikan karena dia masuk dalam bagian yang gaib. Jadi artinya pahala itu kan gaib. Pahala itu kan abstrak. Ada, tapi di sini kita tidak bisa melihat. Ruh itu abstrak. Kita yakin ada ruh. Tapi bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi nanti ketika kita sudah masuk dalam alam gaib, maka kita akan menyaksikan ruh. Kita akan menyaksikan sesuatu yang gaib, termasuk pahala. Jadi begitu orang masuk di kubur, yang amalnya banyak itu menyesal. Menyesalnya itu kenapa kok cuman. Jadi orang yang misalnya sedekah 10 juta, itu menyesal. Kenapa kok uang saya 100 juta, kok saya berikan 10 juta, misalnya begitu. Orang yang zikiran, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, yang bacanya 50 kali, itu begitu diperlihatkan pahalanya, wah kenapa kok cuman 50? Tahu gitu, bojo ping 1000. Jadi menyesal. Sing bocong wae menyesal, apa mana sing ra bocong. Gitu. Orang yang diperlihatkan pahala orang ngaji, yang ngajinya sempurna aja dia menyesal. Masya Allah. Sebelum ngaji ganjarannya akeh. Ngerti yang ngono ora balik-balik aku ngaji terus. Kuwi sing ngaji terus. Sing ngantuk yo koyo apa?
ora sing ngantuk iki. Ya Allah, aku kok ngantuk iki piye to iki? Ngerti ya kan tak kai balsem to motoku iki. Ben melek terus mulai. Jadi semua itu akan menyesal. Tapi penyesalan bagi orang-orang yang beramal baik itu tidak berkepanjangan. Akan muncul alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti orang yang masuk di dalam surga itu, kalau ketemu itu bahasanya pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu kalimat ya ahli surga. Kita di dunia ini biasakan menjadi calon-calon ahli surga. Ono poe alhamdulillah. Nah, di neraka itu adalah ucapannya penyesalan. Wah, jangkrik setan alas. Jadi nek jenengan setiap hari kok jangkrik setan alas, iki padha karo ndaftarke menjadi penghuni neraka. Pokoknya alhamdulillah. Wah, panas ya. Tapi alhamdulillah sehat. Wis pokoknya alhamdulillah ya. Dodolanmu ya rada sepi tapi alhamdulillah. Alhamdulillah itu bahasa surga. Wong ning donya kok mbrundel terus. Kok bisiki aja daftarke ning neraka kowe. Sing seneng ya. Begitu. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang kontinu di dalam pengabdian kepada Allah, Allah menghargai. Nanti akan mendapatkan payung di saat tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Bayangkan di sana itu panasnya. Sampai Nabi pernah mengatakan nanti di padang mahsyar ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Anjuk kaya apa? Jadi ngombe keringete dhewe. Keringet dhewe itu keringete menungso. Nek keringete awake dhewe sak asin-asine cek mending lah. Ya. Keringet itu kan asin. Nek keringete kancamu ya kaya apa kok kayak mambu tok kita wis mutah. Jadi tenggelam minum keringat manusia saking panasnya. Di saat yang seperti itu ada orang yang mendapatkan payung. Nikmatnya kayak apa? Itu penghargaan dari Allah bagi orang-orang yang ketika di dalam hidupnya itu dia istiqomah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu berat. Kalau saya sering sampaikan, orang sholat tahajud itu gampang. Ya. Sing abot kuwi istiqomah. Betul enggak kira-kira? Ya. Jujur itu gampang. Sing angel kuwi jujur terus-menerus, istiqomah di dalam kejujuran. Jadi yang terpenting itu yang diperhatikan oleh Allah itu adalah istiqomahnya. Jadi orang koyok yo terus bar hilang. Ya. Makanya Nabi menganjurkan yang sederhana saja kalau beribadah. Ora usah sing waca tasbih 50.000 atau 1.000 barbar ya. Sithik-sithik wae. Endeng terus tapi kontinu. Itu Allah lebih senang daripada sing zikiran ewonan tapi sedulur berhenti. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid. Pokoknya neng diwai atine masjid. Jadi dalam pikirannya dia itu merasakan masjid itu
tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat, tempat yang paling sejuk, tempat yang paling menenteramkan jiwa. Jadi selalu masjid, selalu masjid. Jadi masjid itu bukan terus sendean, turu, bukan. Ya, orang masuk masjid itu kan nyes, nikmat. Nah, biasanya kalau nyes itu dimulai dari niat cara membangunnya. Karena membangun masjid itu kan dikatakan la masjidun usisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar mewah-mewahan. Jadi ada orang membangun masjid itu karena angga-anggaan. Bagi masjid dhewe kudu sing paling apik, kudu sing paling beda karo liyane, nah itu beda. Tapi kalau membangun masjid itu atas dasar ketakwaan, kita bangun masjid supaya ada orang, ada tempat untuk meningkatkan ketakwaan. Kita jadikan masjid ini yang nyaman, ya, desainnya yang enak supaya orang mlebu di masjid itu seneng hati ini. Jangan sampai mlebu masjid sumpek. Ya, sumpek sholatnya orang genah. Nah, itu sumpek sholat pikirannya kan kemana-mana. Sumpek ventilasi ini ora ono, kipas angin ini ora ono, ya. Berarti ini gini masjid kepingin metu. Jangan seperti itu. Jadi dibuat supaya orang itu nyaman. Sehingga memang orang kalau masuk masjid itu maknya sing hati seneng. Orang masuk masjid itu kalau yang ini digambarkan ini, itu begitu masuk alhamdulillah nikmat. Jadi kalau jenengan masuk masjid kok hatinya seneng, alhamdulillah. Kok jenengan sumpek masuk masjid, naudzubillah min dzalik. Bahaya. Ning masjid sumpek, ning mall nyaman. Wah, bahaya itu. Calon-calon koncomu ning mall-mall kono kae. Ya. Niki-niki kita kumpul. Kata Nabi itu nanti yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti manusia itu akan digiring oleh Allah sesuai dengan kumpulannya yang dia senang. Itu akan dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Nek kumpulmu gali-gali, yang engko ning kono kumpul karo gali-gali. Digiring. Ya. Ono sing etok-etok meh gabung. Nek ning dunya kan bisa. Ya. Wah, iki ono pengajian berkatan nganggo picis, nganggo sarung melu gabung. Panitia orang ngerti. Padahal ini lihat niatnya cuma ning kono ndak bisa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nyingkir. Wong sing ahli maksiat. Iki dudu panggonanmu. Kono disingkirke. Ya. Meh mukir gegerino tulisannya aku ahli maksiat. Kabar to kowe. Kowe meh membantah. Ada orang di sana itu nanti bathokin tulisannya ahli maksiat. Kowe meh muni piye? Oh, aku ki ahli salat iki lho tulisanmu ahli maksiat. Jadi orang-orang yang diridhoi Allah itu nanti di sana kepala wajahnya itu akan bersinar. Jadi pokoknya di sana itu nggak bisa orang itu untung-untungan. Uben muga-muga ora ono. Ngamalmu apik ya di sana akan disambut dengan baik. Ngamalmu elek di sana akan disambut dengan elek. Gitu. Nah, salah satu yang dihormati, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya selalu ya tertambat dengan masjid. Dimanapun yang dipikirkan itu masjid untuk beribadah. Dimanapun dia masuk masjid itu merasa nyaman. Itu nanti yang akan dihargai oleh Allah, mendapatkan
naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Kemudian kurang berapa nih? 1 menit ya? Hah? Sudah cukup, monggo yang mau bertanya silahkan. Terima kasih. Tadi di awal dijelaskan bahwa untuk bisa istiqomah semangat dan tidak bosan ini kita punya harapan yang panjang. Sementara di dalam Islam ini ada larangan turun amal, yaitu kita memiliki angan-angan yang panjang. Dan perbedaan antara turun amal atau angan-angan yang panjang dengan harapan yang panjang tadi mungkin nanti bisa dijelaskan. Ya, Ya. Di dalam satu hadis itu dikatakan salah satu orang yang celaka itu adalah tulul amal. Tulul amal itu harapan yang panjang. Sementara tadi saya katakan kalau kita mau istiqomah dan sebagainya itu harus harapan yang panjang. Ini ada perbedaan harapan. Kalau yang satu ini yang dimaksud harapan panjang itu soal duniawi. Anakku sing nomor siji, aku kepingin jadi insinyur. Aku tak ngene tak siap. Itu tulul amalnya begitu. Atau aku ini kepingin bangun yang gini, bakal ngene, itu duniawi semua. Nah itu yang tidak boleh. Kalau tulul amal yang dimaksud dengan apa namanya mencari ridho Allah, ya kita wajib harus seperti itu. Jadi beda yang dimaksud tulul amal yang mencelakakan itu dengan tulul amal yang bisa menggairahkan dalam amaliyah kita. Semuanya juga menggairahkan. Ya, ada orang dulu pernah saya ceritakan, dia datang ke rumah saya. Terus dia cerita, saya ini ikut asuransi, Beb. Anak saya 2. Karena saya pikir nanti, wah, kalau anak saya besar itu saya nggak bisa bayangkan apakah saya bisa mengkuliahkan anak saya, apakah saya itu, makanya saya asuransikan. Saya itu asuransi untuk masa depan. Saya sampaikan ini namanya kowe ora percaya karo takdiri Gusti Allah. Kowe ora percaya karo jaminane Gusti Allah. Kamu baik menabung untuk anakmu nanti. Tapi kekhawatiranmu ini yang tidak boleh. Ya, kekhawatiranmu ini yang tidak boleh. Kalau nanti 20 tahun yang akan datang ini, wah kuliah bayarnya begini, sementara saya ini hanya begini, wah nanti bagaimana? Nah ini yang tidak boleh. Ya, harapan yang panjang-panjang itu kayak tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Nabung boleh, tapi jangan sampai ada keresahan, ketidakyakinan. Nah, tulul amal yang seperti ini yang tidak boleh. Nah, orang kalau sudah tulul amal yang seperti ini, maka jangkauan pikirannya hanya duniawi saja. Tapi kalau tulul amal dalam harapan mendapatkan ridho dari Allah, ini harus dimunculkan. Ya, saya kalau tidak begini nih, nanti bagaimana saya nanti di akhirat? Begitu. Kalau saya tidak amal dari sekarang ini, bagaimana nanti saya di akhirat? Bagaimana dia? Itu harus dimunculkan. Ya, jadi tulul amal itu panjang harapan. Itu kan ada 2, ada orang panjang harapan duniawi yang itu tidak boleh, karena kalau sudah panjang duniawi ini, akhirnya orang ini menjadi hubud dunia. Kalau sudah hubud dunia jadi rusak. Ya, lebih cinta kepada dunia, ini akan mengalahkan segala-galanya. Orang kalau sudah cinta dunia itu ya naudzubillah min dzalik. Ya, kiai-kiai sudah dituku barang ini karena cinta dunia. Itu. Saya kira itu, ya. Ada lagi? Pak Rus. Oh, Pak Rus.
Waalaikumsalam. Terima kasih atas bohong dan istiqomah. Bohongnya itu istiqomah, bukan baik yang istiqomah. Tentang sikap, karena pemimpin tidak adil. Di zaman saat ini ada pro dan kontra. Berdasar penilaian masing-masing, yang kontra yang ikut kontra, yang pro yang ikut pemimpin yang istiqomah bohong. Sebagai masyarakat biasa, sebagai muslim, zaman saat ini banyak yang terjadi seperti itu. Kita diberi akal, ilmu, iman, dan informasi, terutama dari tentang KPK pejabat. Dan hal ini bukan rahasia Allah, semua tahu. Apa yang harus kita sikapi tentang hal ini? Diamlah, bersuarakan, yang semua hampir tidak berpengaruh kepada yang bersangkutan. Berjuang juga risiko. Semuanya hanya berpengaruh pada diri sendiri, antara plus dan minus. Mohon untuk sikap apa, karena kita juga cinta pada negara, cinta kepada sesama, rusak akibat Allah. Terima kasih. Hasil pilkada ya, hasil pilkada ya, ini ya kita cerita aja ya, saya, Habib Hasan dan semuanya termasuk warga Kauman gitu ya. Itu kan kemarin sudah menunjukkan sikap. Kita tidak setuju, tidak terima ini bukan dengan personal, tapi dengan soal akidah. Beberapa kali saya mendengar Habib Hasan mengatakan dengan segala kekurangannya pasangan nomor 2 tetap kita pilih karena akidah, soal akidah ya, jadi bukan soal personalnya. Saya sendiri juga sampaikan corok bobote itu ya 02 itu jauh dengan 01 bobotnya, yang namanya Yoyo Joko barang ini sopo kita orang ngerti lah ya. Joko ini modalnya misalnya ketua pemuda Pancasila, ternyata di wilayah Semarang Utara yo kalah ya. Jadi sikap kita ini dalam hati kita ini kayak kalah ini saya gitu, tapi tetap kita bahasanya itu all out, terus pokoknya terus fight, maju terus, karena ini kita dituntut dengan tanggung jawab memilih pemimpin yang tidak segaris dengan ajaran Al-Quran. Nah, setelah ini jadi, ya setelah jadi, kemudian kita bersikap juga, termasuk dari arahan Habib Hasan. Ya kita terima sebagai pemimpin kita hormati. Jadi kita mesti legowo. Ya, jadi kalau misalnya mereka datang ya kita sambut, kita hormati. Itu kemarin itu ya arahannya Habib Hasan. Ada rapat nih Habib Hasan ora teko, aku ya ora teko sisan. Sebagai krungu hasil arahannya seperti itu. Nah, kemarin dengar-dengar Pak Iswar datang, jadi Habib Hasan enggak jadi. Pak Iswar mau datang di acara yang ulang tahun Abul Yatama, dipersiapkan, disambut, diterima dengan baik.
Karena bagaimanapun juga dalam pertandingan itu kita harus mengakui sang pemenang. Jadi orang yang pengecut itu yang mencari-cari kesalahan, wah ini gini. Ada yang marah ke serangan Pajaril gede 100.000, nggak mungkin ya. Saya berani taruhan kalau misalnya 02 itu bebasan makele aku, sepedot mesti. Misalnya ya, orang sudah kenal sosok bebasan baik saya gitu, mesti akan ya toh, dengungan Islamnya tuh lebih kuat. Lagi dengungan Islam sih buat dukung, wongnya buat sholat burak, wallahu alam kita ini. Ya, sing buat dukung sholat burak kita orang ngerti, begitu. Jadi tugas kita ya bersikap sesuai dengan arahan Al-Quran, begitu. Oh risiko, namanya risiko itu orang kata bisa mengatakan kulil haqqo walau kana murron. Aja wedi kowe dicing karo menungso. Ya, asal ora dicing karo Gusti Allah. Itu sikap kita harus seperti itu. Tapi ketika kemarin begitu sudah melihat hasil quick count sementara itu 01 menjadi pemenang, kita legowo. Ya. Jadi bukan terus anti, enggak. Saya di kepengurusan masjid dari arahan Nabi Hasan nanti datang kita sambut. Nanti ono dokteran kok dia mau datang ya kita sambut, kita hormati. Hanya masalahnya kalau yang ini nanti tidak dimasukkan ke masjid karena non muslim, tapi kita sambut. Sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi jangan terus wah nggak bisa ini non muslim harus dilawan, nggak bisa. Kita ini jadi pengecut karena memang dia yang dipilih oleh rakyat. Ya. Ada yang berdalih begini itu urusannya sendiri. Ada kiai yang mengatakan orang popo memimpin wedok, memimpin Nasrani yang penting yaitu urusannya ngembek Gusti Allah. Ya, ning kene bisa berdalih wong pinter. Quran ini ya. Kalimat wali itu diterjemahkan. Wali itu artinya kekasih, artinya pemimpin, artinya sahabat. Jadi bukan jangan kamu memilih pemimpin, jangan kamu memilih sahabat. Jadi maknanya sahabat. Karepmu engko kowe ning nggone akhirat. Ya, suwek ke cangkemmu karo malaikat kowe. Jadi nek bahasa ki wong elek iki aja apik-apik ngono lho. Nek wong apik kuwi lesane. Iki wong ngono kuwi suwek cangkemmu kowe. Wis buar kowe ya. Nah, kemelinti ya. Kemelinti, bahkan ada yang begini. Oh, MUI iki sapa? Lu cah wingi sore kabeh. Jadi dia menganggap dia itu lebih pinter dari orang-orang MUI. Bocah wingi sore kok ngetok ke dalil melarang gini ngopo iki ngono iki jane. Iki kok iso kowe ngomong ning ngene. Engko nek ning akhirat jajal kowe ngarepe malaikat. Ditakoni lho kok nentang MUI. Lah niku urung ngomong disuwek cangkemmu kowe. Cangkeme kok wek baris ya. Ini malaikatnya aku. Nek malaikatnya mungkar nakir ya tambah kowe. Nyowai mbak gaji gitu. Gitu ya. Gimana Pak Ros? Kami menyikapi misalnya antara pencuri dan yang dicuri. Pencuri ini berhasil mencuri, kan bukan diridhoi Allah, tapi dibiarkan oleh Allah. Yang dicuri diuji oleh Allah. Sikap ya memang ini satu kali, tapi apakah sesuatu yang dengan suatu misalnya kebohongan lalu kita sikapnya sudah antara tadi ya tadi saya katakan kita bersikap ya, kita bersikap, kita menentang, kita mengklarifikasi bahwa yang benar itu begini. Cuman kan masalahnya begini, kemarin itu kan ada apa namanya reuni 212 ya, ada orang ke sana, saya tanya apa kok ke Jakarta,
oh saya mau hadir reuni 212. Nah, terus agendanya apa? Apa meh ngedunke Presiden Jokowi wong presiden wis ganti. Arep apa meneh? Enggak ada, cuman ketemu. Jadi ketemuan tok. Hanya ketemuan tok ini apa hasilnya? Ya. Kemarin sudah jenengan sudah berjuang begini. Nah, kita ini yang di sini ya wis rasa melu-melu. Saya diajak ngomong melu apa demo 212. Agendane apa? Agendane ya wis pokoknya kumpul-kumpul ngono lah. Ayo prei ini aku. Ini kono cuma kumpul-kumpul tok. Jadi ora ono reaksi apa sing mesti didunke sapa mesti tuntut apa enggak ada, cuma kumpul-kumpul tok. Jadi artinya menentang itu kalau dalam bahasa fikihnya itu sudah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memberontak, ya sudah, kita nggak usah melu-melu, begitu. Berbeda dengan sikap, ya, sikap itu fardu ain, kalau menurut saya. Tapi kalau tindakan itu fardu kifayah. Ya, jadi bagaimana sikap kita dengan kemaksiatan? Fardu kifayah, tidak setuju. Tapi kalau untuk membubarkan itu fardu kifayah. Sudah ada yang membubarkan, kita jangan melu-melu. Jadi kan kalau nuruti ini 212 Pak Arus, wis orang ngurusi putune iki. Putune kandel terus ditinggal di Jakarta, ya berangkat balik lagi, di sana ada lagi. Jadi tindakan itu fardu kifayah. Sudah ada yang itu, ya sudah. Tapi sikap kita bahwa kita tidak ridho dengan yang namanya kemaksiatan, kebohongan, penipuan dan sebagainya, itu sikap kita, begitu. Jadi jangan kita memposisikan diri sebagai seorang pemimpin atau pahlawan atau apa, jangan. Ya, jadi kan sudah pensiun ya wis ngaji wae. Senin ning kene sono ora usah kepikiran mikir dunya harus mumet ya, wis pokoknya jadi sareh wis ngono lah. Ngake-ngake ganjaran ngono lho maksudnya. Ya. Wis wayahe kabeh kok. Mau ojo pikiran. Wis ngene wis nikmat ya. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qana'ah was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.